selama hidup gitu tidur di salah satu hotel atau losmen, pernah nggak ada pengalaman horor bukan di syuting? Kalau gue malah di Eropa, bukan di Belanda sih. Ya kan Eropa kan tahu sendiri kan Iya, ada yang tua-tua, gedung-gedung tua. Apalagi kalau kita di kayak kita di Italia ya kan, itu kan udah vintage banget, dan kalau di Indonesia mungkin puluhan tahun, tapi kalau di Eropa kan ratusan tahun gitu loh. Oke, kalau Kak Alex sendiri nih ada nggak pengalaman horor di lokasi syuting Losmen Melati? Kalau di lokasi syuting sih aku nggak ada ya, karena itu udah berhari-hari kerjaan aku, walaupun nggak syuting kan di situ juga. Jadi udah biasa keluar masuk jalan sendiri ke set segala macam lah. Jadi aku rasa nggak ada, maksudnya maybe ada, I don't know, tapi akunya nggak pernah ada ngerasa apa-apa juga gitu. Dan aku nggak tahu juga rasanya diganggu tuh kayak apa. Mungkin pernah diganggu, cuman akunya kayak bukan kebal, kayak aku tipe orang yang mempunyai logikanya aku tinggiin. Contohnya misalnya tiba-tiba aku buka pintu gitu, pintu ketutup ya, kenceng gitu kan, orang kan takut gitu, misalnya kayak kalau aku kayak paling ada angin kayak gitu loh. Jadi I put the logic very high gitu. Wah, kalau aku mungkin lebih jangan menolak kali ya. Kita hidup berdampingan nih, alam sebelah sama alam kita. Jadi minimal kita udah tahu ada perasaan yang nggak tenang, aku izin dulu, aku kesini mampir mau syuting ya. Bismillah ya, gitu. Aku nggak maksud apa-apa, aku cuma mau kerja gitu. Udah, abis itu plong dan aku terima, kalaupun ada ya udah, aku cuma mampir doang. Gitu. Tapi dua ini beda banget. Di combine ini emang benar. Yang kalau Kak Imel bilang tadi kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib itu benar. Tapi logika juga harus disertakan. Aku kan juga sering bilang kan kalau makhluk gaib itu akan menguasai kita ketika kita tuh benar-benar yakin mereka ada. That's what my mom said. Itu mah ibu aku ngomong kayak gitu, exactly. Jadi kalau kita nggak, kita tahu gitu bahwa mereka ada nih, rasanya di sini ada gitu. Tapi kita kayak tadi Kak Alex bilang, wah mungkin angin, untuk apa gitu. Jadi mereka tuh kalah sama kita gitu loh, karena memang seharusnya tuh kita posisinya lebih daripada mereka. Ini bener banget, ini ibu aku ngomong kayak gini. Karena keluarga aku yang dari mama itu orang Indonesia dan kita Jawa kejawen. Nah, kita kejawen banget sebenarnya. Jadi kalau kita tarik mundur gitu dari kakek, buyut segala macam, masih ada ritual-ritual kejawen gitu zaman dulu. Cuman berhenti di ibu aku aja gitu, karena mungkin eranya udah tahun 80-an ya, udah beda gitu, nggak kayak tahun 40-an, 30-an, 50. Jadi di tahun 80-an itu udah menipis lah kejawennya. Cuman itu mamaku bilang kalau kamu takut mereka lebih menguasai gitu. Jadi kamu harus berani gitu. Tapi namanya manusia yang tetap aja ada takutnya, nggak mungkin kan? Jadi mungkin lebih ada takutnya, ada takutnya. Iyalah, ada tetap ya. Tapi kayak tadi Imel kan punya cara sendiri untuk mengatasi mungkin lebih rasa humble takut. ya, bukan takut ya. Kita kan takut harus sama Tuhan ya. Bener. Iya kan? Tapi in a way lah, kalau bener-bener ada di hutan sendirian pasti takut. Mungkin takut gitu. Ya kan? Takut banget. Mungkin lebih humble ya. Kalau takut kayaknya lemah ya. Iya. Kita kalau humble kita minta tolong sama yang the creator of everything gitu. Jadi ya kalau aku takut jagain aku ya Tuhan. Betul. Udah. Tapi kalau dari pengalaman dari kru kan biasanya tuh ada tuh mereka-mereka yang pengalaman harus segala macam. Ada nggak sih yang tersuka yang mungkin bikin Kak Alex takut waktu gitu? itu tuh yang lucunya ada 3 orang sih barengan gitu. Jadi Melati waktu itu lagi di green room, dia lagi aku maksudnya ya. So si Melati ini aku lagi di green room dengan dandanan Melati kan gitu. Yang Melati yang tahun 97 ya dengan si Sanggul dan segalanya itu. Nah, waktu aku masuk ke set itu 3 orang tuh bingung gitu, kayak Mbak tadi bukannya udah masuk ya, kayak gitu loh. Aku bilang enggak, ini baru di calling gitu kan. Enggak, Mbak Alex tadi udah masuk Mbak, dia gitu, kayak udah ngotot, dan itu yang ngotot 3 orang. Gue bilang enggak, gue baru di green room gitu kan. Siapa? Nah itu mereka udah malas banget, mukanya udah pucat gitu. Yang tadi tuh siapa? Itu satu. Kalau satu lagi Golok Samuel Panjaitan. Aku selalu pakai parfum yang sama. Jadi kan otomatis kayak aku, kalau Imel selalu pakai parfum yang sama, kita ada ingatan kan. Ada parfum ini lewat berarti email nih kan gitu. Nah si Golok tuh kayak, Madam, bukannya barusan dari sini gitu. Aku nyium parfumnya Madam, dia bilang gitu kan. Enggak, gue malah nggak syuting hari ini gitu.
Jadi Nah, dia kayak bingung gitu, gue nggak syuting hari ini. Nah seperti itulah, cerita-cerita seperti itu ada. Karena emang biasanya kan kalau film horor itu kan mereka sengaja undang. Beberapa film horor tuh memang sengaja. Iya, sengaja memang didatengin itu biar dapat mungkin horor yang bener-bener hawanya, energinya itu bener-bener dapat gitu kan. Kalau yang horor banget itu banyak yang kayak begitu. Itu lebih nyari gara-gara. Undang aja email, udah kelihatan horor mukanya. Ya. Atau ya kayak gitu tadi ya, kayak beberapa barang-barang yang antik terus itu udah set dibuat horor gitu ya. Pasti makhluk gaib juga akan ada rasa ketertarikan buat apapun yang berbentuk manusia atau berbentuk sesuatu Lukisan ciptaan Tuhan yang mirip banget, itu biasanya memang punya daya tarik sendiri buat makhluk gaib isi deket gitu. Makanya apalagi kalau udah tadi mereka email kan dapat banget tuh ya horornya kan udah itu tuh pasti mereka seneng gitu loh, apalagi kan mendalami karakter gitu kan, horor kan Jangan-jangan pasti mereka ketemu tuh kalau sampai sekarang ya. Kayak ngaca kali ya. jadi dapet banget gitu. Tapi kan nanti bisa lihat nggak tadi siapa yang mungkin menyerupai Kak Alex itu? Enggak sih, tapi yang pasti memang karena di situ sengaja dibuat set horor, jadi emang mengundang makhluk gaib untuk ada di situ. Kan seneng dong, ada yang menyerupai dia, ada yang Iya kali ya, gelap juga. iya, beberapa. Dan pasti suasananya kan dibentuk sedemikian rupa biar horornya berasa I know. kan gitu. Dia harus lihat yang di depannya si setnya Lost Man kan ada pohon gede banget. Yang iya, rumah iya. Lost Man yang Iya, kamu iya. mau masuk. Itu depannya kan pohon memang yang dibuat gantung Sumitra. Nah, itu katanya di situ ada. Ya. Kenapa sukanya di pohon? Nggak semua pohon juga sih. Nggak semua pohon ya? Pasti yang udah tua banget dan yang lembab banget. Kenapa oke, mereka oke. seneng banget di tempat-tempat kayak gitu? Karena kan biasanya pohon itu selalu lembab. Gitu Mereka kan. suka yang lembab-lembab. Iya. Karena kenapa mereka tuh selalu pasti ada di toilet yang nggak dibersihin, Ya, tempat yang yang kotor. lembab, kotor. Karena semua tempat yang lembab itu adalah tempat nyamannya mereka. Yang Kita kayak pengap ngasih gitu tempat kali gitu. ya. Iya, terawat. yang sirkulasinya nggak bagus, makanya Yang nggak pernah ada Iya. doa juga di tempat Iya. itu Maka tadi ya. kalau kita nginep di satu tempat atau kita mau tinggalin satu tempat gitu ya, pastiin dulu sirkulasinya baik dan matahari itu Harus masuk dengan baik setiap Iya. pagi. Nah, studionya tuh nggak ada matahari sama sekali ya. Oh iya, Namanya studio namanya ketutup juga semua. studio. Gimana sih? Itu tuh udah lembab ya kan, banyak barang-barang yang lama. Aku mau bertanya. Boleh. Katanya ada pengalaman yang luar biasa menginap di salah satu penginapan. Iya. Ya kita mesti tanya dia Iya. ya, pengalaman dia tuh apa? Sebenarnya ada beberapa. Waktu itu kan aku pernah tour gitu kan, tour keliling beberapa kota di Indonesia. Ini yang paling deket. Salah satu aja aku ceritain ini karena menurut aku ini yang paling bikin heboh banyak orang. Di Sukabumi, salah satu. Jadi di tempat aku main itu cuman ada tempat penginapan itu. Jadi aku, IO dan beberapa artis pun mau nggak mau cuma di situ bisa tidurnya. Kamar full. Aku itu kalau tidur tuh semua tuh harus gelap kan. Aku udah matiin semua lampu. Yang aku nyalain tuh cuman satu lampu di depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba aku udah tidur pulas karena udah capek banget. Aku udah berdoa segala macem. Tidur tiba-tiba TV nyala. TV nyala, aku bangun dong kaget. Aku beberapa detik mikir dulu. Tadi perasaan semuanya udah dimatiin. Lampu kamar mandi nyala. Oke, Lampu itu kamar aneh mandi sih. nyala, ya kan? Tapi udah, aku karena udah capek banget, aku balik ke kiri, doa lagi, tidur. Karena tadi itu aku indigo, tiba-tiba aku kayak dibangunin, digoyangin gitu kan. Pas aku melek, itu bener-bener ada di depan muka aku, tapi posisinya tuh nggak sama-sama begini. Jadi dia tuh dari atas kepalanya di depan muka aku gini. Aku aja yang maksudnya yang dari kecil aku udah sering liat makhluk gaib, itu aja aku shock. Itu Itu apa teriak. namanya? Aku teriak sekenceng-kencengnya. Abis itu aku ke kamar manajer aku ketok manajer aku tidurin, ada yang nginep di situ karena salah satu kamarnya itu pernah ada cewek bunuh diri. Oh, Terus dia bilang, dikosongin aja kamarnya, nanti kita refund ke Iko-nya. Kayak basah darah gitu. Tapi mukanya nggak jelas yang, maksudnya dia udah nggak berbentuk